hati-hati. Kepalanya. Diangkat. Aduh, supir mana nih supir? Astaga, nggak diangkat. Aduh, nggak diangkat lagi. Astaga, nggak diangkat juga. Ini pada kemana sih? Nyonya, supir teh para keluar makan. Astaga, barengan juga sama security. Iya, Nyonya. Aduh, kok barengan? Terus gimana ini yang bawa mobil siapa? Ya udah, aku aja nyetir. Ayo, Ayo. Mau ngapain kamu? Gak usah ikut kamu. Minggir. Bu, saya mohon, Bu, biar saya ikut, Bu, saya mohon. Saya bilang gak usah ikut. Kok kamu masih aja maksa? Minggir kamu, aku mau ikut. Udah, Ma. Ayo. Udah cepetan kamu ikut. Astaga, biarkan dia gak usah ikut. Keluarin aja, dia naik. Ikut. Kamu gak usah ikut, dia ikut. Masuk. Astaga, biarkan gimana sih? Udah, ayo cepetan, gak ada waktu. Kamu tuh ribut. Ayo biarkan cepetan, ini gimana Dimasnya? Dia kayak hati ya, Bu. Iya. Titip dari saya. Iya, Bu. Sayang. Rempong banget lagi nih. Hati-hati, Bu. Ayo, cepet. Mobilnya dilarang parkir di sini, Pak. Kalau mau parkir, silakan di belakang gedung ini. Oh, Pak, saya kan harus nemenin suami saya. Tetap tidak bisa, Mbak, karena bisa mengganggu kenyamanan pasien yang lain. Tolong hargai peraturan di sini. Ya udah, Bianca kamu pindahin aja dulu mobilnya parkir. Nanti biar Dimas mama yang jagain, ya. Yaudah, Aisyah aku tutup mas ya. Aduh, ayo. Ayo Mas, cepet Mas. Kasihan, tolongin anak saya. Ayo cepet Mas. Saya takut anak saya kenapa ini. Udah di atas minggir. Ganggu aja kamu, harus minggir. Tolong ya, sayang banget. Maaf ya Bu, silakan tunggu di sini saja. Nah, kalau terjadi apa-apa sama anak saya, kamu yang harus tanggung akibatnya. Paham? Mas. Lagi ditanya sama dokter. Ya halo? Hah? Kok bisa? Ada apa? Dimas masuk rumah sakit? Hah? Masuk rumah sakit gara-gara makan makanan yang ada kepitingnya terus bikin alergi? Bentar. Kamu ngomong pelan-pelan. Gimana? Kok bisa itu terjadi? Gimana sih? Iya, jadi tadi itu Aisyah gak sengaja dia bikin bakwan, tapi ternyata isinya kepiting dan itu dimakan sama Mas Dimas. Karena dia nggak tahu kalau bakwannya isinya kepiting dan sampai dia sesak napas terus dia pingsan. Dasar perempuan pembawa sial begini nih. Ya udah Mama bisa nggak temenin kita di sini? Bisa ya? Mama Papa, iya sayang. Mama Papa sih akan datang untuk temenin kamu. Ya udah, Mama sama Papa siap-siap. Kamu hati-hati juga di sana ya sayang ya. Oke? Iya, Ma. Iya, Pak. Mbak Bianca. Mbak, aku minta maaf ya, Mbak. Aku benar minta maaf, aku nggak sengaja, Mbak. Aku nggak tahu kalau Mas Dimas punya alergi. Mbak. Makanya lain kali jangan sok tahu kalau kamu nggak tahu apa-apa.
pembantu banyak ya. Dan salah satu di antara mereka pintar banget masak. Dan masakannya lebih enak dibanding kamu. Dan tahu diri dong, di rumah itu ada istri sahnya Dimas, Bianca. Istri sahnya Dimas yang lebih tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikasih buat ke suaminya. Lihat nih, akibat kamu sok-sokan baik bikin masakan buat Dimas. Akibatnya lihat. Malah bikin dia bencana. Ibu, saya bawakan ibu kepiting. Pak Dimas teh suka sekali sama kepiting, Ibu. Biasanya teh kepitingnya dibuat bakwan kepiting gitu. Aku baru ingat. Kan tadi justru Bi Titik yang kasih kepiting itu dan kasih aku ide untuk bikin bakwan kepiting. Bu, sebenarnya What? Sebenarnya what? Kamu mau cari-cari alasan ya? Kamu mau tidak mengakui kesalahan fatal yang udah kamu buat ini? Emang dasar kamu ya? Otak kamu juga otak kriminal. nggak gitu Bu, tapi Astaga, kamu nggak lihat kipasnya udah kenceng gini, bisanya lagi embusnya tinggi. Udah dong, nanti enak dilihat orang. Dan satu lagi kamu denger ya, saya nggak bisa mikir otak kamu apa ya, sampai kamu kok bisa-bisanya setuju untuk dinikahin sama Dimas. Laki-laki di dunia ini banyak, tau nggak? Kenapa kamu malah ngerebut suami orang? Hah? Nyebelin banget kamu tuh. Orang nanti berisik. Biarin aja, biar semuanya pada tahu kalau dia ini maaf ya Bu, tolong jangan berisik karena akan mengganggu pasien. kalau kita simpan saja boleh kan? Astaga, kamu nggak dengar omongan susah tadi? Nggak boleh ngomong kecuali kipas-kipas. Udah, bikin mama kesal. Bu, Mbak, udah waktunya sholat. Saya izin ke musola dulu ya untuk sholat. Ada yang mau barengan nggak? Kacau. Siapa yang mau barengan sama kamu? Aku ikut. Bianca. Ayo, Aisyah. Sholat dulu ya, Ma. OMG, aneh juga sih. Dia sholat kan bisa sholat sendiri, nggak usah barengan sama pelakor itu juga kali. Jadi kamu benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas itu alergi sama kepiting. Enggak Mbak, justru aku nggak tahu apa-apa soal Mas Dimas. Yang aku tahu, dia orang baik yang udah nolongin aku. Mah, bahkan belum ada seminggu loh dia tinggal di rumah Dimas. Kok bisa-bisanya dibikin masalah seperti itu ya? Papa jadi curiga deh. Jangan-jangan Aisyah ini selain ingin mencelakai Bianca juga ingin mencelakai Dimas. Bisa jadi juga sih, Pak, pikiran kamu. Iya kan? Makanya Papa nggak habis pikir. Ternyata Dimas itu betul bodoh ya. Bisa-bisa tertipu sama perempuan seperti Aisyah. Dan sekarang Papa makin yakin. Sikap lugunya Aisyah itu sengaja dia tampilkan untuk menutupi semua perilaku buruknya itu. Iya kan? Masuk akal. Iya sih. Aku setuju sama kamu. Ya, kamu udah siap belum? Udah, aku udah selesai. Yuk kita berangkat kan? Ayo. Ya Allah, maha pengasih lagi bahagia. Berikanlah kesembuhan untuk suami hamba ya Allah. Maafkan hamba.
sebagai seorang istri hamba lalai yang membuat suami hamba menderita, ya Allah. Dia berdoa sampai nangis buat Mas Dimas. Apa artinya Aisyah benar-benar jatuh cinta sama Mas Dimas? Tapi kalau melihat dia seperti ini, hati aku kok justru malah makin gak rela ya melihat Mas Dimas dekat sama dia. Mbak Bianca, Mbak nggak sholat. Enggak. Soalnya aku nggak biasa sholat. Tadi tuh aku mau ikut ke sini karena aku malas aja lihat mama marah-marah. Lalu berisik di rumah sakit. Ya udah, aku udah selesai, Mbak. Bu Siska, Pak Irwan. Mana Bian? Bianca lagi diajak sholat sama si Tuh. Kok mau Bianca? Itulah Bu Siska, Pak Irwan. Saya nggak habis pikir dengan jalan pikirannya si Bianca. Kok dia maunya diajak? Bianca kan istri saya, istri pertama, harusnya dia tegas dong sama madunya. Dan yang saya nggak habis pikir, kenapa juga istri kedua itu disebut madu? Padahal dia itu kan nggak ada manis-manisnya, yang ada malah bikin hidup jadi pahit. Jadi seharusnya disebutnya racun. Saya juga habis pikir. Memang nggak tahu diri tuh. Itu mereka. Bian. Sayang. Dia udah datang. Irwan, Bu Siska. Kamu itu ya sudah bikin mantu saya kolek. Baru berapa hari nikah, bikin bencana kayak gini. Maafin saya, Pak. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau Mas Dimas punya anak lagi. Kamu sudah merusak hidup putri saya dan sudah bikin sengsara dan kolek mantu saya. Sekarang keluar dari mulut kamu cuma kata maaf. Kamu itu benar-benar perempuan yang Keluarga Pak Dimas, Gimana sama Sasa? kondisi Pak Dimas sudah membaik. Hanya tinggal menunggu sampai beliau siuman. Setelah itu, beliau bisa dipindahkan ke ruang rawat. Jadi sekarang, Bapak Ibu ke ruang administrasi untuk menanyakan kamar yang tersedia. Baik, Bu. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya, Dok. Jadi maksud dokter, Mas Dimas harus dirawat di sini, nginep di sini gitu dok? Iya, tapi nggak lama kok. Cuma 1 hari. Sampai kondisinya pulih. Baik, kalau begitu saya permisi. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi lain kali lebih baik kamu tutup mulut. Gak usah berkomentar layaknya keluarga. Paham? Dan ingat satu lagi ya. Kali ini kamu beruntung ya. Dimas anak saya selamat. Tapi sekali lagi kamu bikin dia celaka. Ya udah aku urus administrasi
konsultasi dulu ya, Ma. Iya, kamu tuh nggak denger apa yang saya omongin dari tadi. Kamu itu bukan bagian dari keluarga. Jadi nggak usah ikut campur, nggak usah ikut ngurusin. Saya ngerti banget maksudnya Ibu. Kan Ibu nggak anggap saya keluarga. Gimana pun juga Mas Dimas itu suami saya. Jadi saya mau ikut fokus bareng sama Mbak Bianca. Permisi, Bu. Idih. Awas kamu ya, kalau balik sedikit, pas kamu bolak-balik sampai habis. Buat lunch Pak Dimas. Iya. Istri Pak Dimas yang mana? Saya. Maaf Mbak. Saya sus. Jadi gimana suami saya udah bisa dapat kamar? Maaf Bu, kamar VVIP yang Ibu pesan sudah penuh. Kalau Ibu berkenan, kami akan menyiapkan kamar VIP. Ya udah boleh deh sus, apa aja yang penting cepet. Dimas, Syukurlah kamu sudah siuman, Mas. Dimas, beruntung banget kamu udah sadar. Untung aja Bianca istri kamu tuh sigap nolong kamu. Sampai-sampai Bianca itu nyetir bawa kamu ke rumah sakit saking cemasnya. Dan menurut Mama memang seharusnya sebagai seorang istri seperti itu. Jadi penolong buat suaminya, bikin adem, kayak kipas. Nggak kayak si perempuan kampung itu. Udah pelakor, bikin suasana jadi panas. Tambah lagi, bikin celaka suaminya. Ih, kesel banget ya Mama sama dia. Aisyah di mana? Kamu apa-apaan sih Dimas? Kok nanyain Aisyah? Jelas-jelas Aisyah udah bikin kamu celaka. Aisyah kan istri aku juga, Ma. Aku mau Aisyah ada di sini. Dimas, dia itu istri kamu, tapi istri kedua kamu. Di depan kamu ada Bianca, kenapa kamu terus tanya ke Aisyah? Bianca dan Aisyah. Dua-duanya istri aku, Pak. Misalnya Bianca juga nggak ada di sini. Aku pasti akan melakukan hal yang sama, menanyakan dia. Dimas, kamu itu kenapa sih? Kalau kamu mau tanya, tanya soal Bianca, bukan Aisyah. Jadi laki tuh jangan bodoh, ngerti kan? Bianca, tolong jawab. Aisyah ada di mana? Dia lagi nunggu di luar. Aku minta tolong. Kamu panggilin Aisyah ya. Dimas, kamu udah gila. Kamu suruh Bianca untuk manggil Aisyah. Kamu sadar gak sih? Yang kamu lakukan itu sudah merendahkan harga dirinya Bianca, tahu? Aku cuma minta tolong sama Bianca untuk panggilin Aisyah, Pak. Gimana rendahnya? Tapi kenapa harus aku sih, Mas? Sekarang ini aku gak bisa panggilin Aisyah ke sana. Aku minta tolong sama kamu ya, Bianca. Aku yakin kamu adalah istri terbaik. Kamu selalu menerima keputusan aku. Papa larang kamu gak panggil Bianca. Bianca, aku mohon.
harus nurut sama suami Bianca. Terima kasih Bianca. Jadi, Mas. Betul-betul manusia gak punya hati kau. Bukan saya menghargai anak saya. Sudah habisi kamu dari mana? Pak Irwan sabar ya. Dimas seperti ini mungkin karena dia belum sadar betul. Tolong dimaklumin ya Pak Irwan ya. Tarik nafas Pak Irwan biar tenang. Tenang Pak Irwan. Ayo masuk. Mbak Bianca. Aku tahu. Aku ngerti perasaan Mbak Bianca. Maafin aku Mbak udah bikin situasi seperti ini. Wow, kalau tahu diri sih harusnya udah pulang dari tadi ya, gak usah nungguin. Oh, atau jangan-jangan nunggu dipanggil ya? Bianca. Karisa tahu aku sakit. Tahu Mas. Tadi dia lihat kamu pingsan. Tapi aku udah jelasin ke dia kok. Apa sebaiknya kamu pulang ke rumah aja Bianca. Kamu jaga dan hibur Karisa. Biar Aisyah di sini jagain aku. Masa aku suruh pulang sih? Di rumah kan ada suster yang jagain Karisa. Lagi juga aku gak bisa ninggalin kamu di sini sendirian. Kamu kan masih sakit kayak gini. Dimas, apa yang dibilang Bianca itu betul. Di rumah ada suster dan ada pembantu. Ya, jadi tenang aja, Bianca aja. Ya. Ya, biar Aisyah yang jagain aku. Bilang aja kamu mau berduaan sama istri muda kamu, ya kan? Kalau kamu sengaja menyingkirkan Bianca dari sini. Nggak begitu, Pak.